Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuni Junior SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sibungke, Kota Subul Salam Aceh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus 1. Walau masih pagi hari, Pini seringkali tidur di dalam kelas dikarenakan rasa ngantuk yang tidak mampu Pini tahan lagi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Selamat pagi adikku semua. Pagi Bu. Apa kabarnya? Baik Bu. Dahsyat. Luar biasa. Yes. Baiklah anak ibu, alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini sehat luar biasa. Oh iya anak ibu, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pini tidur? Apakah dari tadi si Pini tidur? Iya Bu. Pini, kenapa kamu tidur Pini? Baiklah Pini, cuci muka dulu ya nak supaya segar ya, supaya bisa mengikuti pelajaran kita dengan semangat hari ini. Nanti pas jam istirahat, Pini datang menemui ibu ya di ruangan sebelah ya. Waalaikumsalam Pini. Silahkan duduk Pini. Ya, gimana Pini? Kamu tahu kan kenapa ibu panggil di waktu jam istirahat ini? Iya Bu, tahu. Tadi kan waktu ibu masuk ke dalam kelas, ibu perhatikan pas ibu udah menyapa, ternyata Pini lagi tidur tuh. Emang kenapa Pini bisa tidur? Dan ibu juga pernah mendapatkan laporan dari ibu guru agama Islam ketika belajar pelajaran agama Islam, Pini juga tidur. Boleh Pini ceritakan kenapa bisa tidur pagi-pagi? Saya tadi pagi bangunnya cepat Bu. Emang kalau ibu boleh tahu, Pini bangunnya jam berapa? Jam 4 pagi Bu. Wah, cepat ya Pini bangun jam 4 pagi. Emang ada kegiatan apa Pini di jam 4 pagi? Ada kegiatan pagi sebelum subuh. Kegiatan apa itu Pini? Saya akan Bu tinggalnya di pesantren Bu. Jadinya saya setiap pagi sebelum subuh selalu bangun jam 4. Setelah itu tidak tidur lagi. Oh, seperti itu ya. Jadi Pininya tinggal di pesantren. Jadi dalam kegiatan pesantren itu harus bangun pagi ya Pini. Jadi bangunnya jam 4 pagi, setelah itu kamu tidak tidur lagi ya, setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Nah, itu kan Pini ketika kamu bangun jam pagi. Gimana kalau jam tidur kamu malam? Emang kamu tidurnya jam berapa Pini? Jam 10 malam Bu. Wah, jam 10 malam. Kenapa bisa lama sekali Pini tidurnya? Karena saya di pesantren itu Bu, kalau malam kegiatan sekolah malam Bu. Oh, ternyata ada kegiatan lagi ya Pini di pesantren ketika malam. Nah Pini, ibu menyadari bahwa kita
ternyata setiap manusia itu pasti ada melakukan perbuatan salah karena kita kan manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan. Nah ini dari kejadian ini tuh kan yang kita telah alami, yang Pini alami gitu. Menurut Pini ada nggak solusi yang akan Pini lakukan agar Pini tidak ngantuk lagi di sekolah? Ada Bu, saya akan berusaha untuk bisa membagi waktu belajar dan juga tidur supaya tidak ngantuk lagi waktu belajar di sekolah. Oh gitu ya Pini. Alhamdulillah Pini menemukan solusi dari permasalahan yang Pini alami. Nah, Ibu Pini juga menanya gitu kan, apakah menurut Pini dari kejadian ini ada nggak gitu keyakinan kelas yang telah kita sepakati yang Pini langgar gitu? Iya Bu, Menurut Pini keyakinan kelas mana yang Pini langgar? keyakinan Mana Pini? Coba diingat, ayo keyakinan apa yang telah dilanggar? keyakinan tanggung jawab Oh, keyakinan tanggung jawab. Menurut Pini keyakinan tanggung jawab itu yang gimana Pini? bahwa ketika proses belajar semua orang yang ada di dalam kelas bersama-sama mengikuti setiap proses pembelajaran. Nah, baik Pini. Ternyata Pini memahami dari segala sesuatu keyakinan kelas yang juga tidak Pini sepakati dan tidak juga Pini ikuti seperti itu ya. Nah, Ibu yakin di suatu hari nanti, di hari selanjutnya Pini akan melakukan hal yang lebih baik lagi karena Pini telah memahami apa yang terjadi dan Pini juga menyadari apa solusi yang terbaik untuk ini. Baik ini Ibu rasa pertemuan kita hari ini untuk membicarakan masalah dan solusinya telah selesai. Ibu berharap ini akan menjadi sukses ke depannya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya Pini, sama-sama. Skenario kasus 2. Iwan membuat temannya yang bernama Aulia menangis dikarenakan Iwan mengejek Aulia karena nilai dari Iwan lebih tinggi daripada Aulia. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iwan. Silakan duduk Iwan. Iwan, gimana hari ini? Apakah kamu tahu kenapa Iwan Ibu panggil ke ruangan ini? Nah Iwan, Ibu tadi mendapatkan laporan dari teman-teman dan kelas Ibu. Katanya kamu membuat Aulia menangis. Kenapa kamu bisa membuat Aulia menangis Iwan? Karena nilainya kurang. Jadi karena nilai Aulia rendah, Iwan mengejeknya ya? Iya Bu. Nilainya lebih rendah dari Iwan. Nilai tesnya lebih rendah dari Iwan ya. Nah, Iwan, Ibu tahu setiap orang itu pasti melakukan sesuatu kesalahan karena kita selainnya manusia tidak ada yang sempurna. Nah Iwan, dari kejadian kamu tadi mengejek si Aulia, apakah menurut Iwan perbuatan Iwan tadi sudah benar? Nah, jadi Iwan, gimana menurut Iwan solusi yang akan Iwan lakukan terhadap Aulia nanti? Meminta maaf atas apa? Oke Iwan. Nah Iwan, Ibu juga mau bertanya nih sama Iwan. Menurut Iwan, keyakinan kelas apa yang telah Iwan langgar? Nah menurut Iwan menghormati yang gimana itu Iwan? Oke mantap, ternyata Iwan memahami ya kesepakatan kelas
yang keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, yang Iwan tidak patuhi gitu. Nah, Iwan, Ibu meyakini bahwa di kemudian hari atas kejadian ini Iwan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, dan Iwan tidak akan pernah mengulangnya lagi. Dan Ibu yakin kedepannya Iwan akan menjadi orang yang lebih menghargai orang lain lagi. Baiklah Iwan, untuk permasalahan kita hari ini telah selesai dan Iwan juga menemukan solusinya. Nah, Iwan mau minta maaf langsung kan ke Aurianya? Oke, Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan dari siswa. Saya merasa senang ketika menyelesaikan masalah bersama Bu Yuni. Saya mendapat solusi dari masalah yang saya buat. Terima kasih Bu Yuni. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga saya selalu bisa menjadi guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.